Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita bersama-sama boleh mengalami dan merasakan berkat-berkat Tuhan dari hari lepas ke sehari. Dan jikalau kita masih ada dalam kondisi yang baik sampai dengan hari ini, itu semata-mata adalah karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu pada hari ini untuk setiap berkat dan setiap penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan yang kami tempuh. Apapun situasi dan kondisi hidup kami, namun satu hal, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Allah untuk hari baru anugerah-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat memaknai kehidupan yang adalah anugerah Tuhan ini untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu Bapa, kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau untuk kami bersama-sama mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pembacaan dan perenungan sabda Tuhan pada saat ini. Engkau kiranya berkenan untuk menyertai kami, memberkati kami, dan menolong kami untuk kami memahami kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami pada saat ini. Ini kami Tuhan, bentuklah kami seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian Injil Tuhan Yesus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi?
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus yang kita baca pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah peristiwa yang menyenangkan adalah peristiwa kelahiran. Sebagai pasangan yang menantikan kelahiran anaknya, pada saat kelahiran itu terjadi menjadi sebuah peristiwa yang begitu menyenangkan. Demikian juga bagi oma-opanya, bagi kakek neneknya, kelahiran cucu yang ditunggu adalah sebuah kelahiran yang dinanti-nantikan. Dan pada saat peristiwa itu terjadi, menjadi sebuah peristiwa yang menggembirakan. Bukan hanya bagi pasangan itu, bukan hanya bagi keluarga itu saja, tetapi bahkan juga sahabat, kerabat turut menyambut dan bersukacita dengan peristiwa kelahiran yang dialami oleh sahabat dan juga kerabatnya tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, akan lebih membahagiakan lagi adalah sebuah peristiwa kelahiran kembali. Kalau Bapak, Ibu coba merenungkan kapan kita dilahirkan kembali. Apakah kita sudah mengalami peristiwa itu di dalam kehidupan kita? Dan apakah penting hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Jika kita berkata penting, seberapa penting peristiwa itu terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama membaca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 13 tadi, sebuah kisah yang menyatakan ketika Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Dan menarik ketika Tuhan berkata kepada Nikodemus bahwa orang harus dilahirkan kembali supaya dia bisa melihat kerajaan Allah. Orang harus dilahirkan kembali supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dimaksud oleh Tuhan di sini rupanya tidak bisa dipahami oleh Nikodemus. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Apakah mungkin kalau seseorang itu sudah tua, lalu dia kemudian masuk ke dalam rahim ibunya kembali dan dilahirkan? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Nikodemus? Di dalam bacaan kita Tuhan Yesus mengatakan, Nikodemus adalah seorang pengajar Israel. Artinya bahwa Nikodemus bukan orang yang tidak paham akan ilmu agama. Tetapi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang dia, soal kelahiran kembali, Nikodemus tidak memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan. Sehingga dia berkata, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Bagaimana mungkin kalau seseorang sudah tua, dia akan masuk ke dalam rahim ibunya, lalu kemudian dilahirkan kembali? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita juga, pada ayat yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, kita bersama-sama merenungkan dari bagian ini. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, maka dia tidak bisa masuk
ke dalam kerajaan Allah. Kita masih ingat, baptisan adalah tanda bahwa seseorang itu mengalami pertobatan. Mengakui bahwa dirinya memerlukan pertobatan. Mengakui bahwa dirinya membutuhkan penyelamatan. Mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, membutuhkan pengampunan. Dan hal itu tidak mungkin diraih hanya dengan segala upaya dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Kita tahu Nikodemus adalah seorang pengajar Israel. Artinya dia adalah seorang yang memahami hukum-hukum agama. Seorang yang punya status yang baik. Seorang yang juga menjalankan hukum-hukum itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan jika tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang melihat kerajaan Allah dan orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang mengalami kehidupan baru dari seseorang yang hidupnya berdasarkan keinginannya, kehendaknya, lalu kemudian hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Tuhan. Tentu hal itu terjadi jikalau dia lebih dulu menerima Tuhan secara pribadi di dalam kehidupannya, mengalami kelahiran kembali, mengalami pertobatan setelah dia menyadari kesalahannya, kehidupannya yang penuh dengan pelanggaran dan dosa, membutuhkan pengampunan, membutuhkan anugerah Tuhan, membutuhkan keselamatan. Dan dia tidak lagi hidup di dalam kehidupannya yang lama, tetapi hidup di dalam kehidupan yang baru. Dia tidak lagi hidup di dalam kehendaknya, tetapi dia hidup sesuai dengan kehendak Roh Tuhan yang ada di dalam dirinya. Dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup bagi Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Masuk ke dalam kerajaan Allah yang sama sekali mustahil untuk bisa kita meraihnya. Mustahil untuk kita bisa mendapatkannya. Upaya apapun tidak mungkin untuk bisa membuat kita masuk ke dalam kerajaan Allah, memperoleh kehidupan yang kekal. Siapapun kita, tetapi Tuhan menganugerahkannya kepada kita. Tuhan memberikannya kepada kita karena kasih-Nya kepada kita. Dan Tuhan mau kita mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Kita menerima Dia secara pribadi. Kita menyambut Dia sebagai Raja atas hidup kita. Kita memberi ruang yang begitu luas dalam diri kita untuk Roh Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Dan kita tidak lagi mengandalkan diri kita, tapi mengandalkan Tuhan. Kita tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak hati kita, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan oleh karena kita ini siapa, atau bukan oleh karena apa yang sudah kita lakukan. Tetapi itu semata-mata karena kasih karunia dan anugerah yang kita sambut dengan percaya dan bertobat di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita
untuk memberi diri hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau sampaikan kepada kami saat ini. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah, keselamatan, pengampunan dan kehidupan yang kekal. Engkau mengingatkan kepada kami, apapun upaya kami, tidak akan membawa kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Seberapapun perbuatan baik kami, tak akan pernah cukup untuk membuat kami melihat kerajaan Allah. Tapi saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kami memberi diri kami hidup dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah. Kami tidak lagi hidup di dalam kehendak kami, di dalam kehidupan kami yang lama. Tuhan berkenan untuk menolong kami, supaya apa yang Tuhan ajarkan kepada kami hari ini, di dalam segala keterbatasan kami, tetapi oleh karena hikmat yang dari Tuhan, kami mengerti dan memahaminya. Bapa di surga, kami terus berdoa, supaya pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan boleh didengar oleh banyak orang, memberkati banyak orang, menguatkan dan menghibur banyak orang, membuat orang mengenal siapa Engkau, membuat banyak orang menerima anugerah yang daripadamu. Tuhan berkati setiap gereja Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, di dalam menjalankan pekerjaan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya boleh selalu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkati dan perlengkapi di dalam masa yang sulit ini, supaya gerejamu boleh tetap berkarya bagi kemuliaan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, dengan kemampuan, dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan sertai mereka di dalam setiap karya mereka, supaya apapun yang mereka upayakan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi negeri ini, Tuhan akan memberkatinya. Berkati untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, berkati untuk saudara-saudara kami yang berduka, berkati untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami banyak pergumulan, apapun pergumulan yang mereka bawa di hadapan Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan dan Engkau akan bertindak seturut dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan apa yang telah Engkau rancangkan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu dan bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.